melukis yaitu kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi, seni lukis ini termasuk pada karya seni rupa dua dimensi. Selain mengenal pengertian dari seni lukis, kalian juga harus mengenal pengertian dari melukis. Melukis itu adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Jadi, kegiatannya dinamakan kegiatan melukis. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis dibagi menjadi 3. Yang pertama, representatif, yang kedua, deformatif, dan yang ketiga, non-representatif. Ketiga gaya tersebut memiliki aliran-aliran yang berbeda. Mari kita bahas dari gaya yang pertama, yaitu gaya representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya representatif dibagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran naturalisme, yang kedua adalah aliran realisme, dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Kita lihat contoh lukisan dari setiap alirannya. Aliran naturalisme menggambarkan keadaan alam. Pada lukisan tersebut terlihat ada sawah, ada pegunungan, dan pemandangan alam lainnya. Yang kedua, realisme, yaitu kehidupan masyarakat. Pada contoh gambar tersebut, ada beberapa petani yang sedang mengolah sawah. Dan yang ketiga adalah romantisme. Lukisan yang menggambarkan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, tragedi, ataupun sejarah. Selanjutnya, gaya deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, ekspresionisme, yang kedua, aliran impresionisme, ketiga, aliran surrealisme, dan yang keempat, aliran kubisme. Kita bahas terlebih dahulu aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Di samping ini adalah contoh lukisan dari aliran ekspresionisme. Selanjutnya, yang kedua adalah aliran impresionisme, yaitu gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Di samping ini adalah contoh lukisan dari aliran impresionisme. Untuk yang ketiga, yaitu aliran surrealisme, adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Di samping ini adalah contoh lukisan yang mengandung aliran surrealisme. Jadi, lukisan dengan aliran surrealisme ini tidak sesuai dengan logika manusia pada umumnya. Selanjutnya, yang keempat adalah aliran kubisme. Aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk. Persegi 4. Di samping ini adalah contoh lukisan yang memiliki aliran kubisme. Selanjutnya, gaya non-representatif. Seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Contoh lukisannya ada di samping berikut.
Dalam membuat lukisan, yang pertama kita lakukan adalah harus menentukan tema terlebih dahulu. Mari kita bahas tema seni lukis. Pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Terkadang, pelukis memilih potret dirinya sendiri untuk menjadi objek lukisannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Dalam memilih objek, pelukis bisa menggunakan orang lain untuk menjadi objek. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar sangat menarik untuk dijadikan objek sebuah lukisan. Contohnya pemandangan alam, pemandangan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi pelukis. Kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya, dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Mari kita mencoba berlatih mengenal aliran seni lukis. Jawab dengan cepat aliran lukisan berikut ini. Lukisan yang pertama, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Lukisan yang kedua, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Lukisan yang ketiga, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Lukisan yang keempat, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Lukisan yang kelima, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Lukisan yang keenam, apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Pelajaran mengenai seni lukis sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.